Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Kepada ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah selalu mencurahkan rahmatnya kepada kehidupan kita seluruhnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengawali kajian kita di siang ini. Kita bermohon kepada Allah semoga nikmat kehidupan yang telah diberikan sampai saat ini dinilai oleh Allah sebagai ibadah yang dikhlaskan hanya kepada-Nya. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bahas kajian yang sangat khusus yang sehingga kita membahas tentang pembahasan asma atau sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun hari ini kita akan membahas sesuatu yang khusus. Kita akan simpan dulu tentang bab salat kita. Pembahasan kali ini kita akan membahas satu perbincangan yang sedang disampaikan di media baik tentang elektronik maupun audio visual mengenai hukum bertoleransi menyikapi tentang perayaan agama di umat lain. Apakah terkait dengan mengucapkan selamat atau juga terkait dengan mengenakan atribut-atribut bagaimana hukumnya serta bagaimana prakteknya dan bagaimana kita umat Islam menyikapi makna toleransi dalam kehidupan kita bermasyarakat. Pembahasan kita akan dibahas dari tiga sisi secara ilmiah, sehingga nanti insya Allah ada tinjauan dari sisi dalil yang naqli namanya. Jadi kalau kita ingin kuat membahas satu persoalan, ada tiga hal yang bisa kita kedepankan sebagai argumen. Satu, ada yang dinamakan dengan dalil naqli. Dalil naqli. Naqli ini sederhananya dalil yang bersumber dari Al-Quran. Dalil agama. Sumbernya Al-Quran atau Sunnah. Ini acuan pertama kita. Jadi kalaupun dalam persoalan hidup ada sesuatu yang terlihat logis, rasional, tapi tidak ada dalilnya, maka tertolak dalam agama kita. Jelas ya? Sesuatu yang logis, rasional, tapi tidak ada dalilnya dalam agama kita, maka dia hukumnya tertolak. Jelas di sini? Bisa. Menurut bapak dan ibu, kalau sepatu itu yang kotor bawahnya atau atasnya? Bawahnya. Okay. Kalau kita satu kali akan sholat tanpa melepas sepatu, khuf namanya. Yang dibasuh di pusat itu atasnya atau bawahnya? Atasnya. Logikanya kalau secara sederhana belum sampai kita pada pemahamannya. Logikanya kan harusnya bawahnya. Laki-laki dengan perempuan beda tidak? Hak-hak dari Allah sama atau beda? Sama. Tapi kenapa kalau warisan laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1? Ada orang berkata ini tak adil kan? Logikanya laki-laki dapat 1, perempuan dapat 1, tapi mas berbeda. Dalil agama mengatakan lain. Karena itu kalau Anda mengangkat secara logis rasional tapi bertentangan dengan dalil naqli agama, maka logika itu mesti ditolak. Sehebat-hebatnya orang menafsirkan Al-Quran, menafsirkan hadis, tapi bertentangan dengan kaidah dan dalil Al-Quran dan Sunnah, maka ditolak, tidak diterima. Yang kedua, nanti kita sambungkan. Kalau dalil naqli sudah disampaikan, yang kedua dibenarkan oleh logika. Jadi pertama dalil dulu, naqli, yang kedua logika, rasionalitas. Ini disebut dengan naqli. Pertama naqli, kedua aqli. Nara, wajib. Perhatikan kaidahnya. Dalam agama kita tidak akan pernah bertentangan antara naqli dengan aqli. Di Quran itu tidak ada teori yang bertentangan dengan logika. Yang ada
saking logisnya kita belum mampu menangkapnya, saking rasionalnya belum bisa kita jangkau. Saya beri contoh gini, kalau matahari saat memancar dengan teriknya, sinarnya ada nggak? Ada sinarnya, cahaya? Ada sinarnya, tapi saking teriknya, saking panasnya, kita nggak bisa melihatnya. Jadi ketidakmampuan kita dalam melihat sinar matahari, jangan kita katakan sinarnya nggak ada. Tapi saking panasnya, saking terangnya, saking jelasnya, sampai kita nggak bisa menangkapnya. Nah, di Al-Quran itu ada logika-logika yang saking logisnya kita belum mampu menangkapnya. Karena itu teorinya, kalau di Quran ada yang belum mampu kita pahami, teorinya iman dulu, percaya dulu, yakin dulu. Setelah beriman pada apa yang belum kita pahami itu, nanti akan datang hikmah. Hikmah itu yang membuka ketidakmampuan dan ketidakpahaman kita menjadi jelas persoalannya. Contoh tadi, ini kok kenapa perempuan dapat satu, laki-laki dapat dua? Iman saja dulu, yakin dulu, jangan ragu, praktekkan dulu. Nanti setelah dipraktekkan baru nampak hikmahnya. Oh ternyata perempuan itu dapat satu karena tidak ada tanggung jawab untuk mencari nafkah. Laki-laki diberikan dua karena yang satu untuk dirinya plus dengan keluarganya, yang satu menjadi bekal untuk mencari nafkahnya. Kalau ini sudah kita paham, hikmahnya dapat, menjadi mengerti kita kenapa agama menjadikan laki-laki dapat sekian, perempuan sekian dalam hal wanita. Jelas sampai di sini. Dan yang ketiga, kita akan bahas dari sisi sejarahnya, pendekatan sejarahnya. Jadi tiga aspek ini nanti menjadikan bahasan kita menjadi kuat, secara ilmiah, secara dalil agama kita. Jadi nanti kalau orang misalnya berargumen, kenapa kamu tidak boleh begitu, agama saya melarang, lalu dia membantah dengan logika, kalau kita punya dalil logika juga nanti akan menguatkan dalil agama yang kita punya. Dan yang terakhir, dalil sejarah, alasan sejarah untuk meluruskan sesuatu yang pernah keliru serta membuktikan mana yang benar, mana yang salah. Jelas ini? Kalau kita paham dengan tiga konsep ini, insya Allah argumen kita kuat, pengetahuan kita semakin lengkap, dan sulit bagi orang lain untuk membantah apa yang telah kita yakini. Topik kita terkait dengan toleransi dalam agama. Dalam sub pembahasannya hukum mengucapkan selamat, hukum mengucapkan selamat pada hari raya agama tertentu, agama tertentu tidak kita batasi dengan apa, dan mengenakan atribut keagamaan tertentu. Bagaimana hukumnya? Ini dua aspek pembahasan kita yang utama akan dibahas berdasarkan sistematika ini. Dalilnya apa, logikanya apa, aspek sejarahnya apa. Jelas sampai di sini materi kita insya Allah. Mari kita mulai. Bapak Ibu sekalian, pembahasan ini dasarnya kenapa kita bahas sekarang saat ini dan menanggungkan pembahasan utama kita, karena ada satu yang menarik dalam dunia kita di Indonesia adalah sering berulangnya isu-isu tertentu dan tidak pernah selesai. Tiap tahun selalu muncul. Coba perhatikan ya, setiap tahun selalu saja berulang. Kalau mau Ramadan selalu berulang isu-isu perbedaan pendapatnya. Kalau mau akhir tahun dalam masa ini selalu muncul perdebatan-perdebatan ini. Ini persoalannya di mana? Kenapa nggak pernah tuntas? Dan ada persoalan utamanya. Jangan-jangan yang kita perdebatkan sesungguhnya adalah masalah yang sengaja diciptakan, bukan masalah yang ingin melahirkan solusi. Jelas sampai sini? Sekarang mari kita gali persoalan ini. Sebelum kita mengacu kepada hukum, kita akan bermula dari sisi sejarah dulu ya. Silakan dicatat dalilnya. Silakan dicatat dalilnya. Kita ambil di Qurannya dulu ya. Satu, Quran
surah 17 ayat 73 sampai 75. Quran surah 17 ayat 73 sampai 75. Kedua, kita ambil langsung satu surah Quran, surah Al-Kafirun. Al-Kafirun, satu surah. Yang tadi Quran surah Al-Isra 17 ayat 73 sampai 75. Yang kedua Quran surah Al-Kafirun. Ambil dua saja dulu. Teruskan dulu. Untuk buku sejarahnya saya tunjukkan yang paling mudah saja, yang lokal saja, jangan dulu yang luar. Untuk sumber buku ini, coba kalau Anda beli buku ini ya, ini bagus sekali. Nanti saya tunjukkan salah satu ini. Yang satu yang berbahasa Indonesia, judulnya Api Sejarah. Ada yang punya buku ini? Api Sejarah. Karangan Ahmad Mansur Suryandara, profesor sejarah Muslim ya, yang luar biasa keilmuannya. Ahmad Mansur Suryandara. Dua jilid pertama berwarna hitam, jilid kedua berwarna merah. Silakan dilihat. Yang kedua nanti saya akan bacakan. Ini karya ulama Indonesia, orang hebat, tapi isinya berbahasa Arab. Saya bacakan kitab itu, saya bawa. Judulnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karya Muhammad Hashim Al-Ash'ari yang mendirikan NU Nahdlatul Ulama. Karya Muhammad Hashim Al-Ash'ari. Nanti saya bacakan secara detail. Hashim Al-Ash'ari. Baik, mari kita fokus bahasan kita. Bapak Ibu sekalian, saya ingin membuat peta sejarah dulu di Indonesia supaya kita paham dan ingin menepis dugaan sementara orang. Satu, bahwa ada kesan Islam disebarkan di Indonesia dengan kekerasan. Itu satu. Yang kedua, ada kesan bahwa Islam itu datang menenggelamkan kepercayaan dan agama-agama yang sudah ada sebelumnya. Nanti kita lihat dari bukti sejarah, apakah memang demikian kenyataannya, ada sesuatu yang menyimpang dari sejarah, atau ada sesuatu yang menyimpang dari sejarah. Saya ingin petakan dulu dengan 3 pulau berbeda, satu Sumatera, ya, ini, 2 Jawa, di sini. Yang ketiga Indonesia bagian timur, di sini, Maluku dan seterusnya. Maluku, Ambon sampai ke Papua. Saya buat 3 saja dulu. Sekarang lihat poin sebentar. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan dulu bahwa zaman kehidupan di dunia ini sejak zaman sebelum Nabi dilahirkan, tepatnya tahun 400 Masehi, 150 tahun sebelum Nabi lahir, 400 Masehi. Itu sudah ada jalur hubungan internasional yang menghubungkan manusia di banyak negara. Saya beri contoh, saya turunkan dulu ke bawah. Lihat di sini saya beri kotak ini peta Timur Tengah. Ya. Pelan-pelan. Di sini Romawi, Eropa. Di sini ada Persia, Iran, Irak dan seterusnya. Di sini ada Palestina. Syam, di sini ada Syam. Kerajaan Gaza, di sini kerajaan siapa? Ini Najd. Di sini Yaman, Tihaman, Yaman. Di sini ada Madinah, Makkah, Taif dan Tihaman. Nah, di sini Ahqaf ya, Yaman. Perhatikan batasannya, ini saya akan sambungkan ke atas. Ini dibatasi oleh Teluk Arab bagian timur, Teluk Arab bagian timur. Ini bagian barat dibatasi oleh Laut Merah. Kesininya ada Sudan, kesini ada Ethiopia dan Mesir. Di sini Romawi, Eropa. Ini di sini Firaun ditenggelamkan, Laut Merah. Di sini ada Samudra Hindia.
Asia bagian selatan ke sininya, kemudian bertemu dengan Pakistan, India, di sini ada Bangladesh juga, kemudian yang merdeka. Ke sini ada Cina, sebelum sampai ke Cina inilah Sumatera. Sini Sumatera. Sekarang perhatikan jalurnya ya. Kalau ke sini, ini nanti ada ke Uzbekistan, ke Rusia, walaupun nyambung lagi ke Cina, lewat darat, tapi harus lewat bukit, jalannya terjal. Ke sini lewat laut. Sekarang perhatikan, dari sejak 400 Masehi, sebelum datangnya Nabi Muhammad, 150 tahun sebelum lahirnya Islam, orang-orang Eropa termasuk orang Arab itu sudah punya jalur niaga. Mereka berniaga, ada yang beli sutra, beli rempah-rempah, ada yang jual beli dan sebagainya. Kalau mereka ingin membeli ke Cina, akan ditempuh lewat dua jalur. Satu jalur darat ke sini, yang sekarang jadi Rusia, Uzbekistan dan sebagainya. Tapi kalau ingin mudah, lewat laut ditempuh dengan nama jalur sutra, lewat ke sini, lewat ke bawah. Kalau perniagaan ditempuh melalui jalur sutra, maka akan pasti singgah di Nusantara, di Sumatera ini. Nah, dari dulu siklus niaga ini yang melewati jalur Nusantara itu sudah pasti akan melewati Sumatera di sini, mampir di daerah Sumatera, karena daerah inilah Nusantara dulu yang melahirkan rempah-rempah. Saya ulangi, daerah ini yang melahirkan rempah-rempah, sedangkan pernak-pernik diproduksi di Cina. Di Cina. Ini sudah berlangsung 150 tahun sebelum datangnya Islam. Bahkan mereka yang di sini ada yang salah paham, dikiranya India lah yang melahirkan rempah-rempah. Jadi karena ada rempah-rempah dibawa dari Nusantara, dibawa ke India, dibawa ke Cina, mereka cuma mampir ke sini, kemudian pergi ke India, dijual lagi di Cina. Sebagian para Romawi ini mengira rempah-rempah itu berasal dari India. Yang tahu betul tempat yang ada di Nusantara itu orang Arab. Karena itu 400 tahun sebelum datangnya Rasulullah, tahun 570 sekian Masehi, itu orang Arab sudah punya perkampungan di daerah Sumatera namanya Barus. Orang sana menyebutnya dengan Barus. Letaknya 414 km dari kota Medan. Produksi paling utamanya di kapur Barus, dikenal sampai sekarang ya. Kapur Barus dan rempah-rempah. Karena itulah perhatikan, ketika Islam datang, redaksi kosakata dalam Al-Quran itu ada redaksi yang dari Aramaik, Persia yang kemudian diarabkan, dan subhanallah ada satu kosakata kita Nusantara yang tercantum dalam Al-Quran mengabadikan kisah niaga itu. Ada di surah Al-Insan, surah yang ke-72 itu. Perhatikan di ayatnya, innal abrar yusqawna min ka'sin kana mizajuha kafur. Silakan baca sampai ayat kelima itu. Sungguh orang-orang baik itu akan diberi minum di akhirat nanti dari gelas yang ada yang terbuat dari kafur, bahan bakarnya kafur, ya, yang sangat lembut itu. Kafur itu kita bahasa Arab, bukan bahasa lain, tapi itu bahasa lokal kita, ya, bahasa Nusantara. Jelas di sini. Saya ingin ambil poinnya dulu. 72 ayat 8. Oh, maaf. Buka surat Al-Insan, cari Al-Insan ya. Cari Al-Insan di ayat kelima. 70? Tanggal 4. Lihat sini sekarang, poinnya. Tolong dicatat dulu, nanti kita teruskan. Sekarang lihat sini. Sekarang lihat sini. Tadi apa produknya? Ada apa? Kafur. Ya. Sekarang perhatikan di sini. Ini sudah berlangsung sehingga kemudian di Nusantara, di kampung Barus ini sudah ada perkampungan Arab, ya. Tapi belum ada agama Islam, jadi belum Islam di sini, belum Muslim. Masih orang Arab saja. Saya persingkat, singkatnya, setelah datang agama Islam datang, tumbuh di Makkah. Perhatikan poinnya, ini barangkali yang tidak banyak diketahui orang. Ada sementara orang Islam yang mengalami penyiksaan di Makkah, kemudian Nabi memerintahkan segolongan sahabat untuk hijrah ke Habsyah. Pernah dengar kisah? Baik. Di mana itu Habsyah? Sekarang di Ethiopia. Kalau di sini Mesir tadi, ya, di sini ada Ethiopia, di sininya Sudan. Ethiopia. Di
Di antara sahabat yang ikut ke sini, itu ada seorang yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat ikut ke Ethiopia ini, rajanya dipimpin oleh Raja Najasyi. Di sini sudah Nasrani penduduknya, Kristen pada saat itu. Sampai kemudian Najasyi masuk Islam ya. Saat singgah ke sini, di Ethiopia ini sudah menyiapkan armada akan menempuh perjalanan menuju Cina. Tadi saya uraikan, saat ini subhanallah ikut ke armada ini, menempuh perjalanan sampai ke Cina, sampai singgah di kota Palestina. Disinilah kemudian mengajarkan nilai Islam pertama kali. Itu masih di zaman Nabi. Sampai kemudian setelah Nabi SAW wafat, meninggal dunia, pada masa Utsman bin Affan, masih di awal abad ke-7, di 647 Masehi, dikirimlah 15 diplomat pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menyebarkan agama Islam sekaligus berniaga ke wilayah Cina, dan disitulah kemudian mampir ke Nusantara ke sini. Abad keberapa tadi? Ke-7 ya. Sekarang kita urutkan dulu, pelan-pelan sebentar. Abad ke-7, ini udah di awal. Islam masuk ke Nusantara di abad ke-7, sudah disebarkan. Di saat yang bersamaan, orang-orang India pun yang mampir ke Nusantara, orang Cina yang datang ke sini sambil berdagang membawa kepercayaan mereka. Jadi penduduk Nusantara pada saat itu tidak beragama Islam, tidak beragama Hindu, tidak beragama Buddha, tapi tercatat dalam sejarah beragama kepercayaan animisme dan dinamisme. Percaya pada roh yang bergerak, percaya pada benda-benda yang melahirkan keberkahan. Ini yang muncul. Sekarang perhatikan, dari Cina membawa pengaruh agama, datang Buddha. Dari India juga membawa pengaruh agama, datang Hindu. Saat yang bersamaan Islam pun datang. Ya. Jadi persis di abad yang sama ini membantah klaim bahwa agama Islam saat datang ke Nusantara sebelumnya sudah ada agama Hindu, kemudian datang Islam dihancurkan agama itu. Tidak benar sejarahnya. Jadi yang tepat di saat yang bersamaan para pedagang ini juga membawa kepercayaannya, pedagang Islam niaganya membawa kepercayaannya. Di sini saling menyebarkan agama, berdakwah dengan cara yang baik. Jelas sampai di sini. Hindu datang ke wilayah Nusantara, ada yang ke Jawa, ada yang kemudian di daerah Sumatera juga menetap. Puncaknya apa? Yuk kita lihat. Di Sumatera berdiri kerajaan Buddha terbesar saat itu, yang dikenal dengan kerajaan Sriwijaya. Hindu juga masuk umumnya ke wilayah Jawa, kemudian bergerak. Ada yang ke Jawa Timur. Pertama masuk dulu ke Yogyakarta, mendirikan kerajaan Mataram I pada abad ke-8. Mataram I. Ada yang kemudian ke Kediri. Di sini kemudian mendirikan dua kerajaan terbesar. Ya. Satu, ada kemudian yang disebut dengan kerajaan Panjalu, Panjalu pertama. Ada yang di Kediri pertama kali. Pecahannya ke sini sedikit, ada Majapahit. Majapahit. Kemudian datang ke wilayah Jawa, di sini mendirikan kerajaan baru namanya Pajajaran. Pajajaran. Saya akan uraikan pelan-pelan. Di Jawa ini dibagi ke dalam 3 bagian. Ada kerajaan Pajajaran, kerajaan besarnya. Kerajaan kecilnya bergeser ke Ciamis sedikit. Di sini di bawah Gunung Kawal, dikenal dengan Kawali. Nanti baru muncul tahun 1333 dan hancur 1482. Di sini bergeser sedikit ada Gunung Sawal. Di sini nanti mendirikan kerajaan Panjang kedua saat ini hancur. Sini. Dan Pajajaran ibu kotanya ada di Bogor. Coba lihat pelan-pelan. Dari yang ke sini kemudian menyebarkan agama Islam, melahirkan sistem politik sampai muncul kerajaan Islam. Samudra Pasai yang pertama kali muncul di sini, ya, dengan rajanya Al-Malik As-Salih. Dan kali pelan-pelan sebentar, saya uraikan dulu aspek sejarahnya. Di Jawa, sebelum Hindu datang mendirikan kerajaan Mataram yang pertama di abad ke-8, 747 Masehi, umat Islam sudah datang ke sini. Sudah mendirikan satu kerajaan di Jawa, diberi nama dengan kerajaan Kalingga. Pimpinannya seorang ratu namanya Ratu Sima. Kalingga. Namanya Ratu Sima. Ini sudah kerajaan Islam. Di antara buktinya, mohon maaf,
dalam praktek hukum yang berlaku sudah berlaku hukum kisos, potong tangan, potong kaki dan sebagainya. Dulu nggak ada kecuali praktek dari Islam. Ini sudah diberlakukan di sini. Lalu saya teruskan dulu. Muncul situasi-situasi yang kemudian berpolemik melahirkan semuanya ini, tercipta perubahan politik. Satu, Sriwijaya yang tadinya luar biasa hebatnya kerajaannya, tiba-tiba mendapat serangan dari Tamil yang sekarang daerah Myanmar, didukung oleh pasukan Dravida dari India, dihancurkan ini sehingga kalah. Tidak ada lagi sisa kerajaan Buddha di wilayah Sumatera. Yang ini, yang di Kediri juga mengalami perpecahan. Suatu kali Jayakatwang punya persoalan dengan yang di Majapahit. Kemudian, mohon maaf, di sini mengirim putusan untuk menyerang Pangeran Kertanegara yang ada di sini. Diserang ini sampai hancur luluh lantak, sehingga tersisa hanya beberapa keturunannya saja, di antaranya Giri Wardana. Setelah kurang lebih 200 tahun dari peristiwa penyerangan ini, 1294, pada tahun ini persis, kerajaan Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan, posisinya di sini, mengirim putusan kepada Raja Kediri untuk menjalin hubungan diplomatik. Subhanallah, sampai ke sana ternyata diperlakukan dengan tidak baik oleh Raja Kediri pada saat itu. Utusan ini dipotong kedua telinganya, kemudian dilukis wajahnya pakai pedang. Jadi digores-gores wajahnya. Pulang ke sini, ketika pulang, marah luar biasa Kubilai Khan, kemudian dikirim utusan besar, pasukan yang sangat besar untuk menghancurkan kerajaan Kediri ini. Saat dikirim pasukan ini, ternyata raja yang ingin dihancurkan itu sudah meninggal, Kertanegara sudah meninggal. Yang berlaku ini kerajaan lain, raja yang lainnya dimanfaatkan, dan ini salah datang pasukannya. Pasukannya datangnya ke Majapahit, dimanfaatkan oleh Giri Wardana pasukan ini untuk menghancur-leburkan kerajaan Kediri. Di bawah ini dihancurkan kerajaan Kediri dengan bantuan pasukan Mongol Tatar ini. Pasukan Mongol lagi kembali kemudian ke daerahnya, dan kerajaan Majapahit membangun imperium kerajaannya sampai muncullah kemudian Hayapuro, Pati Gajah Mada dan seterusnya. Nah, sisa-sisa kerajaan ini kemudian lagi menyelamatkan diri. Kemana perginya? Ke daerah Jawa Barat. Berlindung ke sini ke Pajajaran, diberikan arahan untuk pergi ke daerah Galuh, daerah Ciamis, berbatasan dengan Kuningan. Datang ke sini sudah ada kerajaan Kawali. Akhirnya pergi ke Gunung Sawal, di sini berlabuh. Di satu lembah itulah yang diiringi oleh gunung-gunung Sawal mendirikan kerajaan baru, dikenal dengan Panjalu. Sampai sekarang ada daerahnya Panjalu di Ciamis. Pelan-pelan sebentar saya teruskan dulu. Jadi ini sudah hancur. Bapak Ibu sekalian, dengan kisah yang berjalan, jadi sini sudah tidak ada lagi dulu yang ada Majapahit. Saya pelan-pelan kembali dulu ke sini. Ya. Saya teruskan dulu. Ini Eropa belum datang ke kita. Dan di sini kemudian Raja Pajajaran, ini dikenal dengan nama Prabu Siliwangi. Siapa namanya? Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi ini nama aslinya Raja Pamenah Rasa, dikenal dengan Pamenah Rasa. Ini nama aslinya. Julukannya Prabu Siliwangi. Agamanya Hindu, kerajaan Hindu. Satu kali sedang jalan-jalan di wilayah kekuasaannya, datanglah ke wilayah Karawang. Di situ ada seorang guru besar ilmu Al-Quran namanya Syekh Hasanuddin yang sudah berguru di wilayah Mekah, punya pesantren besar di sana. Karena Mekah itu disebut dengan Ummul Qura, orang lokal menyebutnya dengan Syekh Qura di Karawang. Pelan-pelan. Syekh Qura ini punya seorang murid perempuan cantik luar biasa, tampilannya bersih, berbeda dengan penampilan perempuan pada masa itu. Namanya Nyai Subanglarang. Siapa Nyai Subanglarang ini? Ini adalah anak perempuan dari kepala pelabuhan, dikenal dengan Syah Bandar saat itu, namanya Ki Gedeng Tapa. Ki Gedeng Tapa itu seorang kepala pelabuhan di perairan Muara Jati dekat Cirebon saat ini. Muara Jati. Jatuh cinta Prabu Siliwangi ini Pamenah Rasa kepada Subanglarang, minta izin untuk menikahinya seorang raja, direstui oleh bapaknya Ki Gedeng Tapa dengan syarat dia mesti menikah dengan cara Islam.
Dinikahkanlah oleh Syekh Noah. Dari pernikahan keduanya ini masuk Islam, lahirlah 3 orang anak. Anak pertama lahir tahun 1422. Ada yang menyebutkan 1423, beda tipis. Diberi nama dengan Walang Sungsang. Nggak tahu apa saat lahirnya Sungsang atau bagaimana, yang pasti namanya itu laki-laki. Yang kedua, lahir perempuan tahun 1426. Lahir anak kedua perempuan, diberi nama dengan Nyai Rara Santang. Rara Santang, lain dengan Kian Santang yang lain. Yang ketiga, adiknya laki-laki, ya, lahir tahun 1427, diberi nama dengan Raden Senara, Raja Senara atau Raden Senara. Lahir ketiganya, saya teruskan sebentar. Setelah tumbuh dewasa, Walang Sungsang dan Rara Santang ini, subhanallah, kemudian pergi ke Mekah menunaikan ibadah haji. Di Mekah inilah kemudian setelah ibadah, keduanya sepakat mengganti nama. Walang Sungsang berubah menjadi nama Abdullah Iman. Abdullah Iman. Sedangkan Rara Santang dirubah namanya menjadi Syarifah Daimah, Syarifah. Saat akan Nusantara, di jalan bertemu dengan salah seorang sultan Mesir, Sultan Bani Ismail, namanya Syarif Abdullah. Syarif Abdullah ini keturunan Nabi, keturunan Rasulullah SAW. Jatuh cinta Syarif Abdullah kepada Syarifah ini, menikah keduanya. Dari keturunan keduanya inilah lahir seorang anak yang diberi nama Syarif Hidayatullah, yang kelak akan menjadi Sunan Gunung Jati. Ini lahirnya di Mesir, jadi belajar di Mesir selama 20 tahun. Saat ini bertumbuh, menikah, kemudian tinggal di Mesir. Abdullah Iman kembali ke Nusantara. Di sini berguru selama 3 tahun, ya, kepada Syekh Turo, kepada Guru Al-Kafi, sampai setelah 3 tahun minta izin kepada bapaknya Prabu Siliwangi untuk mengembangkan satu wilayah. Nah, di sini mulai persoalan kita. Mengembangkan satu wilayah, pergi ke daerah selatan. Selatan dari Gunung Muara Jati. Daerah itu saat itu dikenal dengan nama Lemah Wungkuk. Lemah Wungkuk. Di sini kemudian berdakwah, mengajarkan agama Islam. Saat itu yang datang bukan orang lokal saja, ada orang Cina, ada orang Arab, percampuran etnis. Karena yang datang ini banyak orang, maka daerahnya diubah oleh Walang Sungsang tadi, Abdullah Iman, dari Lemah Wungkuk menjadi Caruban dalam bahasa orang lokal. Caruban itu artinya sesuatu yang bercampur, yang beda. Kemudian ditemukan seorang perempuan di desa itu, ya, subhanallah, namanya Nyai Kencana Lahar. Kencana Lahar. Orangnya cantik, soleh, luar biasa. Dinikahi oleh Abdullah Iman. Setelah menikah, Caruban diberi nama Caruban Lahar. Orang sana karena terlalu panjang, apalagi ada lisan orang Cina, lisan orang Arab, dipersingkat mau kemana? Cerban, 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 Cerban. Sehingga kemudian lisannya menyebut dengan bahasa familiar Cirebon. Pelan-pelan. Jadilah kota Cirebon direstui oleh Prabu Siliwangi. Satu kali ibunya Nyai Subang Larang ingin melihat keadaan Cirebon ini. Subhanallah, di tengah jalan tiba-tiba wafat, datang ajalnya, meninggal dunia. Dimakamkan di situ. Untuk mengenang nama ibunya, diberi namalah kota itu dengan kota Subang. Jadi ada Subang, ada Cirebon. Nah, kemudian sudah berkembang ini setelah menikah melahirkan seorang anak. Anak pertamanya perempuan, diberi nama dengan Raden Ayu. Raden Ayu ini saat tumbuh dewasa, kemudian lagi Syarif Hidayatullah pulang ke Nusantara, bertemu dengan Syarif Hidayatullah, menikahlah keduanya. Raden Ayu menikah dengan Syarif Hidayatullah. Dari pernikahan ini Prabu Siliwangi wafat, daerah mulai berkembang, diangkatlah Syarif Hidayatullah menjadi sultan penguasa saat itu. Seorang ulama besar, belajar kepada Ibnu Athaillah Al-Iskandari, belajar tafsir Al-Hikam, belajar Quran, belajar tarikat, pulang ke Nusantara, diberi kepercayaan sebagai seorang pemimpin raja saat itu. Karena sudah luas, mencakup wilayah Cirebon, mencakup daerah Subang, termasuk Bogor dengan kesininya,
diperintahkan oleh Syarif Hidayatullah supaya orang-orang Hindu yang hadir tadi dari Kediri didakwahi sampai ke wilayah Ciamis. Dikirim satu pasukan ulama dakwah ke sini sampai sekarang wilayah Ciamis sampai Panjalu tidak ada bekas-bekasnya selain ide-ide Islam di sana. Yang menarik begini, satu kali dari pernikahan ini melahirkan anak pertama bernama Pangeran Muhammad dengan istrinya Nyai Amrillah. Muncul satu persoalan di daerah kekuasaan ini Gunung Jati, muncul satu penyakit malaria yang obatnya sulit didapatkan. Ada berita obat penyakit ini hanya akan ditemukan di salah satu daerah perbatasan antara Subang dengan Cirebon. Daerah itu dikenal dengan obat yang sangat mujarab untuk penyakit malaria ini. Ada satu buah yang rasanya sangat pahit. Buah itu dalam bahasa lokal dulu disebut dengan maja. Dalam bahasa Jawa, kalau manis itu disebut dengan legi. Lawannya pahit disebut dengan lengka. Di sini dikenal dengan daerah Majalengka. Ya. Dikirim kemudian Pangeran Muhammad dan Nyai Amrillah untuk mengambil obat di sini. Nah, Majalengka saat itu masih dipimpin oleh ratu Hindu yang sangat sakti namanya Nyai Rambut Kasih. Rambut Kasih. Begitu sampai ke wilayah ini, ternyata didakwahi Islam, dia menolak dan disulap dengan kesaktiannya. Yang pohon Majalengka ini dirubah menjadi pohon-pohon jati. Karena sulit menemukan buahnya, akhirnya Pangeran Muhammad memilih tidak pulang, tapi memilih bertahan menyendiri di satu gunung mendekat kepada Allah. Sehingga sampai sekarang disebut gunungnya dengan nama Gunung Gede Tapa. Masih ada sekarang. Meninggal di situ, diwasiatkan kepada istrinya, mulai saat ini kamu mesti mendakwahi Nyai Rambut Kasih supaya mau masuk Islam. Subhanallah, satu kali bertemu di salah satu sumur. Di sumur inilah kemudian berdialog, kata Nyai Amrillah, bertakwalah kepada Allah, masuklah ke dalam agama Islam karena suatu saat kita akan meninggal. Dijawab oleh Nyai Rambut Kasih, saya manusia yang hidup dan tidak akan pernah meninggal. Dijawab oleh Nyai Amrillah, setiap manusia itu pasti hidup dan pasti meninggal. Jadi kalau ada seseorang yang hidup tidak pernah meninggal, itu apa namanya? Ternyata tiba-tiba lenyap sosok ini, ternyata baru diketahui ini adalah jin yang menyamar jadi manusia. Lenyap menjadi asap di samping satu sumur, ya, menyindang dari sini, diabadikan sampai sekarang. Sumur ini disebut dengan sumur Sindang Kasih. Dari sifat kalimat lenyap ini. Sampai sekarang ada daerah Sindang Kasih di Majalengka. Singkatnya kemudian ditaklukkan dari wilayah Islam, semuanya Islam. Sampai turun keturunan dari sini namanya Syekh Hasanuddin diutus ke wilayah Banten, menguasai wilayah Banten. Jadi sejak itu mulai dari Sumatera sampai wilayah Timur, sampai wilayah Jawa, sampai ke Banten, seluruhnya sudah beragama Islam. Jelas sampai di sini? Timbul persoalan. Ini kisah sedang di Nusantara. Di kisah lain di Eropa, ternyata Islam sudah mulai goyah jatuh. Raja Ferdinand di Spanyol berkolaborasi dengan Ratu Isabella, kemudian menghimpun kekuatan menyerang pusat Islam yang ada di Granada di Spanyol. Hancur umat Islam oleh pasukan Kristen ini pada saat itu di Spanyol. Dan ini luar biasa penyiksaannya. Jadi dikumpulkan semua orang-orang Islam, dicari sampai ketemu, dipilih 2 hal. Mau masuk pindah agama kepada Kristen, dikonversi, atau pilihan kedua, pergi dari wilayah itu atau dibunuh. Dan subhanallah tidak sedikit orang yang meninggal. Guru saya pernah cerita waktu di diponis, cara menemukan orang Islam itu gampang dan gak bisa bohong. Dilihat telinganya, kalau bersih telinganya pasti orang Islam. Karena pasti wudhu. Subhanallah, banyak orang kemudian meninggal, dikuasai ini kemudian oleh kerajaan baru. Ya. Nah pada saat itulah setelah jaya di Eropa, di awal abad ke-16, ya, mereka kemudian mulai mengembangkan pasukannya, kuat di Eropa. Disitulah kemudian Anglikan pada saat itu, sekarang kita perhatikan, dipimpin oleh Paus Fransiskus, memberikan suatu titah perintah yang dibuat dalam satu naskah perjanjian namanya Perjanjian Tordesillas. Perintahnya ini pada saat itu, kerajaan Spanyol wajib meluaskan wilayahnya, melakukan ekspansi ke wilayah barat, sedangkan Portugis wajib datang ke wilayah timur.
membawa 3 misi yang disebut dengan PG. 1, goal, mencari rempah-rempah emas. Yang kedua, goal, melakukan ekspansi untuk mencapai kejayaan, menaklukkan wilayah-wilayah penjajahan. Dan yang ketiga, ini poinnya, gospel, menyebarkan misi, membawa misi. Jadi kalau Katolik itu misi, kalau Protestan disebut dengan sending. Inilah puncak persoalannya ketika Portugis diminta datang ke timur. Tepat tahun 1511 mendaratlah Portugis di Malaka. Datang ke wilayah kita, ke Malaka 1511. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ingin saya luruskan sebentar. Malaka ini sampai ke Papua, dulu daerah Islam. Tidak ada yang lain daerah Islam ini, semuanya daerah Islam. Karena itu kenapa disebut dari Malaka? Dari kata muluk asalnya. Muluk. Muluk itu artinya raja, kerajaan. Karena dulu ada kerajaan-kerajaan Islam yang belum menyatu di situ. Ketika dilaporkan oleh Ibnu Battuta, ada al-muluk, katanya kerajaan-kerajaan Islam di sana. Karena itu pulaunya disebut dengan Pulau Maluku dari bahasa Arab. Ketika Portugis datang ke sini, karena mereka membawa misi yang tadi, merampas monopoli sekaligus membawa agama baru, itu langsung kemudian berjihad orang-orang di sini dipimpin oleh seorang, subhanallah, kiai besar, punya santri banyak, sekaligus seorang pemimpin yang luar biasa, namanya Ahmad Nursi. Berjuang melawan ini sampai kemudian Kocar Kacir ini datang bantuan lagi, singkatnya kemudian ditangkap Ahmad Nursi dan dihukum gantung. Orang sana menyebutnya seorang pimpinan, kapten punya kami disebutlah Kapiten Patimura. Jadi Kapiten Patimura itu nama aslinya Ahmad Nursi, itu seorang kiai ulama besar. Entah kenapa kemudian setelah datang uang Rp1.000, namanya berubah dari Kapiten Patimura yang Ahmad Nursi tadi menjadi Thomas Napolis. Kalau saya sebutkan Thomas, artinya apa? Bukan Islam kan? Jadi ada yang salah dengan sejarah kita, ada yang sengaja merubah sejarah agama kita, seakan-akan ingin mengatakan di sini pusat bukan pusat agama Islam, dari dulu sudah pusat agama lain. Nah, dari sini Portugis kemudian datang ke wilayah ini. Apa yang dilakukan? Karena tadi ada misi gold, glory, membawa menjarah kekayaan, kemudian gospel, mulailah dibangun gereja-gereja di situ. Karena tidak cukup dengan ini. Datang mereka dapat informasi di Sunda Kelapa, katanya lebih hebat rempah-rempahnya. Datanglah ke pelabuhan Sunda Kelapa yang sudah dikuasai oleh pangeran tadi Syarif Hidayatullah dengan kerajaan-kerajaan yang luar biasa. Datang ke sini untuk menaklukkan wilayah pelabuhan Sunda Kelapa yang berbatasan dengan Banten. Saat datang ke sini ingin menguasai wilayah ini, subhanallah. Kemudian Syarif Hidayatullah mengirimkan bala tentara yang luar biasa dipimpin oleh menantunya, itu bernama Fathullah. Lisan orang sana menyebut dengan Fatahillah. Intelijen Portugis ingin mencari-cari siapa pimpinan ini yang kemudian akan berjuang melawan mereka, berperang dengan mereka. Lisan orang Eropa satu menyebutnya dengan Faletehan. Subhanallah, perhatikan singkatnya di sini. Dikirimkan singkat ke satu pasukan besar untuk menghancurkan ini. Kalahlah Portugis ini. Setelah melalui perjuangan, diskusi dengan para ulama, mohon bantuan kepada Allah, dikalahkan pasukan ini tepat hari Jumat di tanggal 20 Ramadan, bertepatan dengan 22 Juni 1527. Jenderal yang bernama Fatahillah, kemenangan yang diberikan oleh Allah atas restu dari para ulama, doanya kuat kepada Allah. Karena itu ketika ditaklukkan ini, mereka bersyukur, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian karena kesuksesan ini, dirubah nama Sunda Kelapa dengan syukur kepada Allah. Mereka merasakan bahwa ini bukan kemenangan biasa, tapi anugerah pembukaan yang telah diberikan oleh Allah. Anugerah pembuka itu dalam bahasa Arab disebut dengan Fatah. Dibukalah Quran surah Al-Fatah, surah ke-48 itu. Dibuka ayat pertamanya, Inna fatahna laka fatham mubina, fatham mubina. Sebagai syukur kepada Allah, diganti nama Sunda Kelapa ini menjadi fatham mubina. Dalam bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa lokal, fathah itu artinya suatu kejayaan, pembuka, jaya.
Mubina artinya kemenangan yang luar biasa, yang nyata. Karta dari sini dirubah menjadi Jayakarta. Jadi Jayakarta itu nama Al-Quran, nama Islam. Jadi perjuangan yang diraih oleh darah para syuhada, para ulama. Nah, karena kepanjangan disingkat kemudian menjadi Jakarta. Sampai sekarang ulang tahun Jakarta itu terjadi pada tanggal 22 Juli 1527 sampai sekarang. Karena itulah para ulama, para habaib, ahli sejarah yang paham tentang ini tidak akan pernah mau Jakarta dipimpin oleh bukan yang Islam. Kenapa? Karena paham diperjuangkannya dengan darah para syuhada. Ini asalnya. Nah, singkatnya Bapak Ibu sekalian, setelah datang negara yang lain termasuk Belanda, dibuat gereja namanya Kanalis. Saat mulai menancapkan kakinya berkuasa penuh di sini, apa yang terjadi? Satu, terjadi perubahan pergeseran waktu dan nama. Di Indonesia saat itu atau Nusantara nggak ada hari Minggu, yang ada hari Ahad. Saat ibadah ini orang-orang Kristen saat itu kan ibadahnya di hari Ahad. Tuhan orang-orang Portugis dan orang-orang Belanda pada saat itu diberi nama dengan Santa Domingo. Santa Domingo. Jadi kalau setiap hari Ahad ini mereka pergi ke satu tempat, ke gereja ini. Lalu dilihat oleh orang-orang lokal yang kekurangan, kadang-kadang bagi-bagi biskuit, ya. Kemudian menawarkan misi-misi ini. Ditanya oleh masyarakat saat itu kemana sih orang-orang itu mau ke Domingo, sampai sekarang kemudian berubah nama menjadi Minggu hari Ahad ini. Asalnya dari Santa Domingo. Nah, sejak saat itulah kemudian muncul ajakan-ajakan setiap hari ini. Walaupun penjajahan sudah tidak ada ajakan-ajakan setiap datang ini untuk pergi ke daerah ke gereja, makan biskuit, kadang-kadang lihat kebaktiannya, atau minimal paling tidak mengucapkan selamat kepada orang yang merayakannya. Saat itulah kemudian muncul persoalan, bukan saat ini saja, sejak masa penjajahan. Keluarlah fatwa ulama terkait dengan ini. Apa di antara fatwanya? Kita bacakan kitab. Jadi itu mukadimahnya, sekarang baru mau mulai kita bahas. Baik, insyaallah nggak lama ya. Mudah-mudahan kita bisa selesai. Bapak dan Ibu sekalian, saat situasi ini mulai muncul, kemudian para ulama mulai datang pulang ke Nusantara memberikan fatwa. Ada fatwa jihad melawan penjajahan dan fatwa juga menolak segala bentuk pemurtadan. Di antara orang yang pulang ke Indonesia ke Nusantara itu ada 2 dari 5 ulama besar yang tinggal di Timur Tengah di Makkah. Jadi insya Allah, alhamdulillah kita patut berbangga. Ada 5 ulama besar kita yang tinggal di Timur Tengah. 3 orang jadi mufti besar dan tidak pulang kembali ke Nusantara. Yang pertama bernama Syekh An-Nawawi Al-Bantani dari Banten. Itu ahli hadis yang tinggal di sana. Subhanallah. Sampai orang Arab mengatakan begini katanya, ajaban. Aneh katanya. Ada anak posisi pantai yang cuma makan ikan tapi jadi orang hebat di Mekah. Jadi mufti. Itu Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Yang kedua, itu ada orang Padang. Yang terakhir, subhanallah, namanya Syekh Yasin Al-Padhani. Itu ahli hadis yang sangat hebat, seorang yang sangat tawau, yang kalau beliau aktivitas kesehariannya paling pak cuma pakai kaos oblong, pakai sarung, itu melayani orang-orang yang tawaf. Jadi ngambil air, dikasih minum, dan mereka tidak sadar kalau yang kasih minum itu seorang ulama besar. Setelah muncul waktu sholat selesai kan suka ada halaqah ya, samping pasti itu subhanallah pakai baju kebesaran mengajarkan pada saat itu Sunan Abu Dawud. Itulah Syekh Yasin kepada luar biasa. Nah, yang ketiga, ini ulama hebat namanya Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau. Dikenal dengan nama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ini guru dari segala guru, banyak segala orang yang berguru kepadanya. Dari mulai wilayah Nusantara, wilayah Asia sampai wilayah Arab sendiri. Bahkan punya 2 orang murid langsung, 2-duanya bersaudara. Yang satu datang dari Tebu Ireng di Jogja, yang satu dari Kauman di Yogyakarta. Ini bersaudara. Nah, 2 murid inilah yang kemudian akan pulang kembali ke Nusantara. Satu namanya Hashim Al-Ash'ari, Muhammad Hashim. Al-Ash'ari. Jadi Tebu Ireng itu. Saudaranya
ya, masih saudara ya, saudaranya adalah Muhammad Darwis. Belajar di sana sama Syekh Ahmad Khatib Amin Al-Kabawi, sampai kemudian setelah sukses dari guru-guru lain kembali ke Nusantara. Muhammad Darwis berganti nama, diberi nama oleh Syekh di sana, kemudian dirubah menjadi Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan, dua-duanya kemudian bergerak Kiai Haji. Ini dua-duanya saudara dan nyambung nasabnya sampai ke Rasulullah. Yang ini Muhammad Hashim Al-Ash'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Harith bin Abdul Halim bin Pangeran Benawa Abdul Aziz. Siapa Pangeran Benawa itu? Sultan Hadiwijaya bin Abdul Fattah bin Abdul Rahman. Siapa itu? Bin Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq? Walid Raden Ainul Yakin, ayahnya Raden Ainul Yakin yang dikenal dengan Sunan Giri. Di Maulana Ishaq inilah bertemu nasabnya dengan Ahmad Dahlan atau nama lainnya Muhammad Darwis. Ini adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Kiai Murtado bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisa bin Kiai Gerbang bin Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq ini? Adalah anak keturunan langsung dari Syekh Jumadil Kubra. Jumadil Kubra ini salah seorang ulama besar ya, yang kemudian makamnya dimakamkan sekarang di Semarang di samping Terminal Terboyo, ada di sampingnya makam Syekh Jumadil Kubra. Siapa ini? Adalah anak keturunan langsung dari Ali Al-Kabir, Ali Zainal Al-Kabir. Ali Zainal Al-Kabir anak dari Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin keturunan dari Husain. Husain adiknya Hasan, Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib, suaminya Fatimah, putri dari Muhammad SAW. Ya. Nyambung. Yang ini hobinya nulis kitab, masih masyarakat. Sampai pulang ke Nusantara sudah membuat 19 karya, 19 kitab. Yang ini hobinya praktek. Jadi saat saudara menulis kitab dalil-dalilnya, beliau mempraktekannya, pulang ke Nusantara bikin sekolah, kemudian bikin rumah sakit ya, mengajar di situ, didirikan persyarikatan diberi nama Muhammadiyah. Didirikan pada tanggal 18 November 1912. 14 tahun kemudian, yang ini pun kemudian mendirikan persyarikatan, diberi nama dengan Nahdlatul Ulama, didirikan tanggal 31 Januari 1926. Yang menarik adalah saya saat jalan-jalan ke perbatasan Jawa Tengah, subhanallah, alhamdulillah, mampir ke toko buku. Di antara yang pertama kali terlihat adalah karya buku kumpulan karya Kiai Haji Hashim Ash'ari ini yang langsung berjumlah 19 jilid dihimpun di satu buku. Ini saya bawa kitab ini. Ini buku hebat, bagus sekali dan ditulis dengan bahasa Arab yang sangat fasih. 19 kitab, alhamdulillah langsung saya dapatkan di satu jilid, dikumpulkan di satu. Di antara pembahasan kaitan dengan topik kita, beliau sudah mengeluarkan fatwa di kitab ini pada buku yang keduanya diberi nama Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah di halaman ke-9 ya. Kita baca bukunya supaya tidak menyimpang, saya hadirkan supaya bukti otentiknya ada. Ya. Yuk kita lihat ya. Saya bacakan saja, saya cepat. Faslun, satu pembahasan Tibayani tamassuki ahli Jawa bimadhabi ahli sunnah wal jamaah, menerangkan tentang madhab ahli sunnah wal jamaah yang sudah dipegang kuat oleh para penduduk Jawa. Jadi masyarakat Jawa saat itu sudah beragama Islam dan Islamnya itu ahli sunnah wal jamaah. Kemudian wabayani tidak dibuhulil bid'ah dan isyari fi ahli Jawa. Kemudian akan diterangkan awal munculnya bid'ah di tanah Jawa dan bagaimana penyebabnya. Wabayani anwa'il mubtadi'in dan mawjudina fi hadzal zaman, serta menerangkan tokoh-tokoh pembawa bid'ah itu sampai ajaran ahli sunnah wal jamaah kemudian bisa berubah. Hebatnya yang dimaksud bid'ah oleh Kiai Haji Hashim Ash'ari ini bukan bid'ah dalam masalah fikih, tapi bid'ah masalah akidah. Perhatikan ya di antaranya. Saya teruskan dulu. Halaman 10 paragraf yang kedua baris yang pertama ini. Perhatikan kalimatnya. Di antara pembawa bid'ah ajaran yang menyimpang itu kata Kiai Haji Hashim Ash'ari, wa minhum rafidhiyun yasubbuna sayyidan Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian wa yukrihuna as-sahaba radhiyallahu anhum wa yubalighuna hawa sayyidina Ali wa ahli baitihi radhiyallahu alaihim jami'an. Perhatikan kalimat. Di antara bid'ah yang muncul pertama kali di Jawa adalah munculnya aliran Syiah. Munculnya aliran Syiah Rafidhah
yang pekerjaannya senantiasa yasubuna sayyidan Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhu. Seringkali mencerca, menghina, menjelek-jelekan para sahabat, terutama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Jadi kata Syekh Hasyim Asy'ari, Syiah itu sudah ada yang menyimpang. Jadi pertama di Indonesia itu tidak ada Syiah, cuma entah dari mana datangnya, kemudian merusak akidah penduduk Jawa, menyimpangkan ajaran Islam, dan di antara ajarannya selalu mencela sahabat Nabi. Bahkan disertakan di sini dalil. Jadi Kiai Hasyim sendiri sudah memfatwakan jauh-jauh hari Syiah itu ajaran yang sangat sesat dan menyimpang. Jadi kalau ada sekarang murid-muridnya di antara yang mengaku adalah murid beliau, yang menisbatkan namanya kepada beliau, tapi kemudian mengatakan Syiah itu termasuk dalam Islam, itu agak aneh. Ya? Karena Syekh Hasyim sendiri sudah mengatakan Syiah ajarannya sesat dan menyimpang. Baik. Saya teruskan kata beliau, wa minhum abahiyuna yaqulun, di antara mereka juga ada aliran abahiyun. Siapa itu? Yaquluna, mereka memiliki satu ajaran, innal 'abda, sungguh seorang hamba itu idza balagha ghayatal mahabbah, kalau sudah sangat cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, wa safa qalbuhu, kemudian jernih hatinya, minal ghaflah, dari kelalaian, wa ikhtara al-imana 'ala al-kufri wal kufran, saqata anhu al-amru wan nahyu subhanallah. Kalau sudah cinta dengan Allah, bening hatinya, bebas dari kelalaian, kemudian memilih beriman daripada kafir, maka saat itu sudah gugur kewajiban, tidak berlaku perintah dan larangan kepadanya. Jadi ada aliran saat itu, aliran sufi mengatakan kalau sudah cinta dengan Allah, itu sudah tidak berlaku perintah. Jadi nggak sholat pun nggak apa-apa, karena sudah dekat dengan Allah. Oh, Pak Kiai kok nggak sholat ya? Padahal kan sudah di bawah kubur. Kamu imannya masih biasa-biasa. Saya fisiknya ada dengan kamu, roh saya sedang sholat dengan Allah. Itu ajaran dulu ya. Ada yang begitu kan? Ada yang begitu. Jadi sudah merasa semakin dekat dengan Allah, sampai mohon maaf, bohong nggak apa-apa, mencuri nggak apa-apa, nipu nggak apa-apa, karena sudah dekat dengan Allah pasti dimaafkan. Itu ajaran kata Syekh Hasyim, ajaran yang menyimpang. Ada lagi di antaranya halaman ke-12 paragraf kedua baris yang pertama. Wa minhum man qala bi tanasubil arwah wa intiqaliha abadan abad. Fil ajsad. Ada di antaranya ajaran menyimpang dengan aliran reinkarnasi. Jadi arwah pindah ke roh yang lain, ke jasad lain, kemudian menjelma dalam bentuk yang lainnya. Sekarang kita berdiri. Kenapa berdiri Pak Kiai? Karena sekarang rohnya Abu Bakar sedang hadir di hadapan kita. Rohnya Rasulullah sedang lewat di hadapan kita. Ini kata Hasyim Asy'ari adalah ajarannya bid'ah ketiga yang menyimpang. Yang keempat ada bid'ah yang sangat hebat. Perhatikan ya, kata beliau, paragraf kedua ketiganya. Wa minhum man qala bil hululi wal ittihad. Di antara mereka ada aliran yang jauh penyimpangannya sampai menyatakan sudah menyatu dengan Tuhan. Manunggali kaulah Gusti, sayalah Allah. Siapa sekarang di hadapan saya? Sayalah Allah. Mau kemana? Allah mau makan. Mau kemana? Allah mau minum dulu. Ya, itu disebut oleh Syekh Hasyim Asy'ari dengan bahasa yang sangat keras sekali. Hum jahalatul mutasawwifah. Itu adalah orang sufi yang paling bodoh. Jadi kalau ada yang menyebut dirinya sufi, di antara yang paling bodoh ini bodoh. Yang paling bodoh ini yang luar biasa, yang mengatakan sudah menyatu dengan Tuhan. Itu pendapat Syekh Hasyim Al-Asy'ari. Nah, yang kelima, ini pokok bahasan kita. Halaman 14. Di paragraf pertama baris yang ketiga ini. Saya ini saking seringnya saya bolak-balik untuk memuatkan, saya hafalkan ini. Wa kullu fa'ilin fi'lan la yasduru minal kafir kas-sujudi lis-shalib aw an-nar, bagian pertamanya. Dan setiap segala perbuatan, setiap segala perbuatan yang tidak pernah dilakukan kecuali bersumber dari orang kafir. Jadi pekerjaan orang kafir. Kemudian diikuti oleh orang Islam, walaupun dia tidak menyatakan berubah akidahnya, tapi ditiru, diikuti. Kasujudi lis-shalib, seperti yakin percaya bahwa salib itu bisa memberikan keberkahan. Gak apa-apa dipakailah atributnya, memang gak berubah akidahnya, cuma dipakai-pakai aja. Itu kata Syekh Hasyim Asy'ari, dihukumi seperti sama dengan pelakunya, hukumnya kafir. Minimal kafir maksiat dia, walaupun belum murtad. Itu hukum pertama. Redaksi keduanya, perhatikan kalimatnya. Awil masyi ilal kanais, atau sengaja datang jalan ke gereja, karena
Pertanyaannya, bagaimana bisa di zaman Hasyim al-Asy'ari ada istilah gereja? Tadi nyambung ke aspek sejarah tadi, karena dulu sudah ada penjajahan, sudah membangun gereja-gereja. Keluar fatwa dari Syekh Hasyim al-Asy'ari, orang yang sengaja datang berjalan ke gereja, walaupun motifnya bukan untuk ibadah, misal untuk mendapatkan cipratan, biskuit, medali-medali, mendapatkan harapan-harapan, maka hukumnya sudah bermaksiat. Kalau menyatakan percaya maka dihukumi kafir. Fatwa ketiganya, perhatikan kalimat masyi ilal kanais bizaitihim. Apa ada yang sengaja mengenakan atribut mereka? Atribut gak jalan tapi pakai atributnya. Pakai atribut. Pakaian misalnya atribut khusus, Santa Claus, pakaian yang lainnya. Memang gak ibadah cuma pakai itu. Bizaitihim kazanir, mengenakan pakaian khusus. Jadi ada zaitun, ada libas, itu beda. Kalau libas itu pakaian umum. Kalau zaitun itu pakaian khusus yang ketika dipakai dikenali bahwa ini tidak mungkin dipakai kecuali oleh aliran A atau penduduk B. Bisa. Kalau yang pakai belangkon itu orang mana? Jawa. Di Jawa. Setiap pakai belangkon pasti Jawa. Itu zaitun aja. Enggak ada. Dulu ada orang Palembang kayaknya pakai belangkon di kampungnya. Soket itu orang mana? Sudah jelas itu nggak mungkin. Aduh, ada orang Papua saudara kita pakai soket, nggak mungkin. Pasti satu daerah tertentu. Nah, kalau ada orang mengenakan pakaian tertentu, bisa dia menggunakan pakaian jubah kebesaran atau atribut agama lain, bisa. Memang nggak ikut ke gereja, tapi pakai atribut tertentu, topinya khusus. Kata Hasyim al-Asy'ari saat itu hukumnya menyerupai orang kafir. Hukum minimalnya tasyabbuh bil kafir, bermaksiat besar, dan hukum maksimalnya bisa menjadi kafir yang murtad kalau meyakini itu benar. Jadi jauh-jauh hari ulama dulu pun dari zaman sahabat sampai zaman kontemporer fatwanya tidak pernah berubah, tidak berubah. Karena itulah MUI mengeluarkan fatwa dari MUI larangan untuk mengucapkan selamat kepada agama lain. Sekali larangan untuk mengucapkan selamat kepada agama lain atau sekedar mengenakan pakaian agama lain walaupun tidak melakukan ibadah dengan seperti yang diyakininya itu hukumnya haram. Jadi lihat sini, kalau dari zaman Nabi, zaman sahabat sampai ulama kontemporer sampai kini hukumnya sama, kemudian kita beda sendiri, berarti kita yang salah itu. Kita yang aneh. Maaf, sahabat gak beda, tabi'in gak beda, ulama gak beda, kita beda sendiri. Berarti kita yang aneh itu. Berarti motifnya banyak. Nah, perhatikan sekarang bagaimana rumusannya sehingga mengeluarkan fatwa ini haram dan di mana dasarnya Kiai Haji Hasyim al-Asy'ari mengeluarkan itu sampai ditetapkan oleh MUI. Tadi Al-Isra ayat 73 sampai 75. Ini dasar pertamanya. Saya sebutkan dulu kisahnya sampai ayat ini muncul. Ya, kan layu dimulai dari mulai ayat 73 sampai 75. Perhatikan sini. Ada kejadian satu. Rasulullah ketika di Mekah, ajaran agama Islam mulai berkembang luas, banyak yang masuk Islam. Maka orang-orang kafir menawarkan gratifikasi pada Nabi. Kata mereka, Muhammad, janganlah engkau sebarkan Islam, kami berikan kepadamu satu. Kalau ingin kedudukan, ingin jadi raja yang paling tinggi, kami angkat. Yang kedua, engkau ingin menikah dengan perempuan yang paling cantik, kami berikan. Ingin jadi orang paling kaya, kami berikan. Asal jangan sebarkan Islam. Saya tawarkan pada bapak-bapak. Kalau datang tawaran kepada bapak untuk pindah agama, akan dijadikan misalnya pemimpin yang paling hebat. Tawarannya Pak, jadi presiden lah bisa. Asal pindah agama. Gak cukup dengan itu. Mau nikah lagi, carikan yang paling cantik, silakan. Mau jadi orang paling kaya se-Indonesia, akan kami jadikan. Pilih pindah agama atau memilih yang ketiga tadi? Kalau jawabannya agak lama, pikir ya. Perhatikan sini, oleh Nabi ditolak ini semua, tetap ditolak. Saat ditolak inilah muncul diplomasi yang kedua. Datang ke rumahnya Abu Thalib, mengatakan Abu Thalib sampaikan kepada Muhammad, tidak usah pindah agama, maaf, tidak usah menyebarkan agama Islam.
silahkan sebarkan saja. Tapi kami mohon saat ini kita bagi 2 waktu. Minggu pertama di beberapa hari, yuk kita menyembah Tuhannya Muhammad. Pekan keduanya, umatnya Muhammad menyembah Tuhannya kita. Turunlah surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad pada orang-orang kafir itu, ya kan, sikapnya agama kalian, urusan agama kalian untuk urusan agamaku. Silakan masing-masing saja. Kata Rasulullah, walaupun mentari diletakkan di tangan kananku, rembulan diletakkan di tangan kiriku, tetap aku tidak akan pernah melakukan itu dan tidak akan bertindakan. Dan di situ Abu Jahal tidak kurang akal. Siapa Abu Jahal itu? Seorang yang sangat mendendam kepada Nabi. Itu rumahnya tidak terlalu jauh dengan Nabi. Kalau nanti umrah, ada istana raja dikenal dengan Gunung Kubais, Jabal Kubais. Sekarang jadi istana raja di samping hotel Grand Zamzam. Itu persis di bawahnya ada satu tempat yang ada tiangnya. Itu rumah Abu Jahal. Amr bin Hisham, ya, Abu Jahal tinggalnya di sini. Rumah Nabi di sebelah sini. Itu hampir seusia dengan Nabi. Jadi Abu Jahal itu pernah kesal dengan Nabi sampai dendam karena dulu ingin melamar Khadijah, ditolak oleh Khadijah. Tiba-tiba setelah beberapa waktu dari situ, beberapa hari, datang Rasulullah melamar Khadijah, diterima oleh Khadijah. Marah di situ. Dalam riwayat lain disebutkan pernah satu kali dalam pertandingan bulan saat olahraga dikalahkan oleh Rasulullah sampai kakinya terkilir. Jadi punya dendam luar biasa. Di situ saat Abu Lahab membenci Muhammad, berkolusi dengan Abu Lahab bagaimana caranya supaya Muhammad ini bisa disingkirkan. Itu dendam lalu, ya, Abu Jahal. Nah, satu kali saat beliau itu Nabi Muhammad SAW sedang berputar di Ka'bah tawaf, datang Abu Jahal. Muhammad, kata Abu Jahal, ini Hajar Aswad. Saat itu di Ka'bah kondisinya masih ada patung-patung sebanyak kurang lebih 360 patung diletakkan di samping ini semua di sekitar Ka'bah. Kata Abu Jahal, Muhammad, gak usah pindah kan? Dan gak usah kau ikut menyembah Tuhan kami. Sekarang gini aja, kamu usap aja, pegang aja berhala itu, supaya orang-orang Quraisy ini bisa respect terhadap kau. Gak usah disembah, diusap aja, pegang ini. Itu Abu Jahal. Subhanallah. Hampir saja kata Al-Quran di ayat 74 tadi diabadikan kisah ajakan Abu Jahal di ayat 73. Ada orang-orang yang mengajak kaum Muhammad, ya, untuk bisa memalingkan dari ketaatan kepada Allah. Hampir bahasa Qurannya tarkanu ilaihi, tarkan ilaihi. Kalau tarkan itu artinya cenderung akan melakukan. Hampir saja engkau melakukannya, cenderung untuk melakukan. Kalaulah kami tidak menguatkan, meneguhkan keyakinanmu itu. Kalau sampai itu terjadi, perhatikan ayat 75-nya. Kami akan timpakan kepada la'adzabnahu di'fal hayat, la'adzabnahu al'adzab di'fal hayat wa di'fal mamat. Akan ditimpakan siksa kepada Rasulullah 2 kali lipat siksa hidup. Jadi kalau ada orang musyrik disiksa oleh Allah di dunia, Nabi Muhammad akan disiksa 2 kali lipat. Kalau ada orang musyrik disiksa di akhirat 1 kali, Nabi Muhammad akan disiksa 2 kali lipat. Kalaulah sempat menyentuh berhala itu. Turun nas ini dilarang oleh Al-Quran, ditinggalkan oleh Nabi. Sejak saat itu keluar fatwa tidak boleh mengagung-agungkan berhala. Bapak Ibu bisa bayangkan, memegang saja sudah dilarang, apalagi mengenakannya. Memegang saja sudah dilarang, apalagi datang ke tempatnya. Karena itulah agama kita mempraktekkan toleransi yang sangat luar biasa yang tidak akan ditemukan aturannya dalam agama lain. Apa aturannya? Lakum dinukum. Ini toleransi dalam agama. Apa maknanya lakum? Lakum itu artinya silahkan dengan keyakinan Anda lakukan sebebas-bebas, kami tidak akan mengganggu. Karena itu ada aturan dalam agama kita, nggak boleh kita merusak tempat ibadah orang lain, mengganggu orang lain. Kalau itu kepercayaan mereka, silahkan saja, kami nggak mau ikut campur. Dan tidak usah berperilaku hipokrit, agak munafik dalam tanda petik, ya. Jadi seakan-akan dengan isu toleransi mengenakan pakaian warna, padahal dalam hatinya mengingkari. Sudah total saja berikan, tidak usah ikut-ikutan. Silakan dilakukan dengan nyaman, dijamin keamanannya, kita nggak usah ganggu. Silakan lakukan dengan semaksimal mungkin. Tidak ada konsep toleransi yang total selain konsep yang diterapkan oleh Al-Quran. Silakan Anda beribadah dengan nyaman, dengan tenang, dan umat Islam pun tidak perlu ikut-ikutan, cukup dengan konsep agamanya saja. Itu bagian yang pertamanya.
Bagian yang kedua, ini hebat. Tidak akan pernah ditemukan toleransi yang total seperti umat Islam di Indonesia. Contoh, hukum negara menyebutkan bahwa setiap yang mayoritas itu akan mendapatkan hari libur pada masa hari besar agamanya. Contoh, Yahudi punya hari besar hari Sabtu, Sabat. Kristen punya hari besar hari Ahad, disebut Minggu oleh mereka. Ini pun sebetulnya ini dipindah. Asalnya hari Sabtu. Perbedaannya terjadi pada tahun 325 ya. Ada yang disebut dengan Epifani, nanti saya sebutkan bagaimana pindah dari Sabtu menjadi Minggu. Ya, dari Sabtu menjadi Minggu. Dan pada saat itulah tanggal lahir Yesus pun dipindah bisa. Tadinya 6 Januari, tiba-tiba dipindahkan ke tanggal 25 Desember. Tadinya 6 Januari. Perpindahan ini terjadi pada masa Romawi tahun 325. Nanti kita akan lihat. Nanti saya terangkan apa itu Santa Claus, ya. Apakah benar dalam teologi Kristen atau bukan. Nah, singkatnya, Kristen hari Minggu, Yahudi hari Sabtu, umat Islam apa? Semua. Ini hari besarnya. Saya tinggal lama di luar negeri. Di mana-mana hukumnya sama. Di Timur Tengah, hari liburnya pasti Jumat. Karena mayoritas Islam. Ekspatriat yang datang ke sana semua menyesuaikan, semua hari Jumat. Di Eropa, di Amerika, liburnya hari Minggu, Sunday. Minggu. Hari Jumat hari kerja. Cuma di Indonesia yang umat Islamnya sampai 200 juta, yang mayoritas, saking tolerannya dijadikan hari Jumat ini masih hari kerja mengalah. Diberikan kepada yang minoritas, silakan hari Minggu kalau mau ibadah diberikan libur. Itu pun masih nekat juga, masih menjelek-jelekan juga, masih kurang apa lagi. Hebatnya Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, ini ada yang aneh. Mohon maaf, saudara kita di Nasrani atau di Kristen itu tidak pernah minta kepada kita untuk diucapkan selamat. Kita pernah minta. Yang aneh adalah siapa yang melemparkan isu ini? Ada orang-orang yang kegeeran yang kalau tidak mengucapkan tidak enak. Padahal orang-orang itu saja tidak minta. Ini aneh. Siapa sebetulnya orang-orang ini? Dijawab oleh Al-Quran. Ada orang-orang yang dalam hidupnya punya kepentingan dunia, ada yang punya 3 orientasi kehidupan. An-Nisa 139 dan An-Nisa 140. Saya selesai sampai di sini dulu. An-Nisa 139, Quran surah 4, An-Nisa 139 plus 140. Ayabtaguna al-izzata fa innal izzata lillahi jami'an. Ada ayat ini? Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ayabtaguna al-izzata, perhatikan al-izzah. Motif orang-orang yang seringkali melakukan tindakan-tindakan yang nyeleneh, tidak tepat itu. Motifnya apa? Kata Quran itu cuma izzah. Izzah itu bisa berarti 3 makna. 1, ada motif popularitas. Dalam bahasa Arab dan peribahasa mengatakan begini, tukhalif tu'raf, nyelenehlah Anda maka Anda akan populer. Silakan nyeleneh maka akan populer. Di Arab ada peribahasa kedua, bul fima izam sama tu'raf. Kalau mau populer silakan pipis di sumur Zam-Zam, pasti dikenal katanya. Jadi ada orang-orang yang subhanallah barangkali ada ilmu pintar luar biasa atau orang biasa-biasa saja, cuma karena ke Indonesia nyari popularitas, tiba-tiba belum dikenal, melakukan aksi-aksi yang aneh. Subhanallah, buat pernyataan yang kontroversial. Oh, itu boleh, kok biasa-biasa saja, sama aja hukumnya. Kita kan cuma mengucapkan selamat tapi tidak yakin, itu boleh-boleh saja. Diliput oleh media, boleh dikenal. Ini motif pertama. Biasanya media sekarang karena bukan punya orang Islam, itu hebat memanfaatkan itu. Dicari orang-orang Islam yang belajar ilmunya banyak dan nggak tanggung belajarnya. Kadang-kadang di pusat ilmu, ada di Al-Azhar, ada di Ummul Qura, ada bahkan dari Madinah dan sebagainya. Sampai ke Indonesia masih biasa-biasa saja. Diangkat ini asal menyampaikan isu yang lain, difasilitasi, diberikan segalanya dan sebagainya di bagian pusat. Yang kedua, mencari materi. Ada bayaran dan sebagainya. Saya meneliti
yang tinggal di Tripoli, bahkan mempelajari satu materi khusus namanya Al-Istishraq wa Tawsir. Jadi ada gerakan yang luar biasa jahat, kolaborasi antara orientalis dengan isi, itu akan menjauhkan umat Islam dari ajarannya, tapi caranya langsung masuk ke jantung gitu. Masuk ke pesantren-pesantren Islam, universitas Islam, dibawa pelajar-pelajar berprestasi dengan wujud pertukaran pelajar, dibawa ke Eropa. Ada yang ke McGill di Kanada, ada yang ke Oxford, ada yang ke Sorbonne di Perancis, ada yang ke Harvard sekarang, ada yang ke London, ada yang ke Leiden di Belanda. Diajarkan di sana belajar Islamic Studies tapi ke Eropa. Di situ kemudian dibuat logika-logika, dilatih di sana orang-orang yang sudah disiapkan sampai ke Indonesia. Orang-orang ini kembali, subhanallah, jadi orang-orang yang pandai bicara tapi jauh dari nilai-nilai Islam. Kita ini bukan orang Indonesia yang beragama Islam, tapi orang Islam yang tinggal di Indonesia. Mungkin bingung itu pernyataan. Yang terakhir, memang tujuannya nyeleneh saja. Nyeleneh saja. Nah, saya tutup, kalau menemukan orang-orang seperti ini, maka ketentuannya di Al-Quran langsung turun An-Nisa ayat 140. Perhatikan ayatnya. Waqad nazzala 'alaikum, dan telah tetap berlaku ketentuan bagi kalian semua, kata Al-Quran. An idza sami'tum ayatillahi, kalau mendengar satu kali pernyataan tentang ayat-ayat Allah, yukfaru biha, diingkari itu dilanggar, wa yustahzanu biha, atau dilecehkan, disepelekan. Misal, apapun dalamnya, mau profesor, mau doktor, mau segalanya, kalau sudah bertentangan dengan teks Al-Quran langsung atau meremehkan itu, tinggalkan. Perhatikan, fala taq'udu ma'hum, jangan sekali-kali duduk dengan mereka, mendengarkan uraian mereka, atau sekedar meluangkan waktu untuk bisa mendapatkan pencerahan dari mereka. Kata Al-Quran, buang-buang energi, buang-buang waktu yang sangat mahal sekedar mendengarkan pernyataan yang menoleh seperti ini. Ujung-ujungnya kata Al-Quran, innakum idza qiltuhum, ujung-ujungnya nanti kita sama-sama dengan mereka. Tadinya sholat malah nggak sholat, tadinya pakai jilbab, ibu pakai hijab, gara-gara mendengar pernyataan itu ulama besar, ahli tafsir berpandangan bahwa jilbab itu nggak wajib. Yang wajib itu mengenakan pakaian terhormat. Apa ukurannya, Pak? Di Bali itu pakai pakaian yang terbuka saja sudah terhormat. Mohon maaf, kadang-kadang yang menyampaikan itu tidak konsisten. Pak, mau nggak main ke Papua? Di Papua pakai koteka saja sudah terhormat. Bapak mau pakai belum tentu. Jadi kalau ada yang seperti itu, nggak usah meluangkan waktu, capek, kita sudah tinggalkan. Kalau masih nekat melakukan itu, Bapak Ibu ada yang nekat bikin spanduk, mengucapkan selamat dan lain sebagainya, perhatikan. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Orang ini disebut orang munafik oleh Allah, mengatakan dirinya beriman tapi perilakunya menyimpang. Kata Al-Quran, ini orang pertama yang akan dimusnahkan, dimasukkan ke dalam neraka jahanam langsung. Bayangkan, orang kafir saja belakangan, orang ini dulu. Kalau orang kafir masuk neraka wajar, tapi orang ini sudah dirinya jelek, membahayakan orang lain. Itu orang pertama yang akan dijerumuskan ke dalam neraka jahanam. Innallaha jami'ul munafiqin, bukan kafir tapi munafik dulu. Jadi itulah kisahnya Bapak Ibu sekalian. Kesimpulannya, hukum mengucapkan selamat kepada agama lain apapun bentuknya itu haram, hukum tidak boleh dilakukan. Jelas ya? Karena dengan mengucapkan selamat ada pengakuan dalam diri kita bahwa ada agama lain selain agama Islam, maka hukumnya tidak benar. Kecuali, saya sempurnakan, kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa, darurat, yang tidak mungkin itu ditinggalkan, yang kalau ditinggalkan berbahaya untuk kehidupan kita. Ya, maka boleh bertakiyah kita. Itu ada rumusnya di Al-Imran ayat 28 dan 29. Quran surah 3 ayat 28 sampai 29. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi. Maka siapa yang melakukan itu, Allah tidak memberikan apapun bagi dirinya, tidak punya kebutuhan bagi dirinya. Illa anta taqu minhum, kecuali orang yang tertekan dalam satu keadaan, maka boleh dia bertakiyah. Takiyah itu artinya lisannya mengucapkan tapi hatinya mengingkari. Misal Bapak di perusahaan Pak ya, tidak usah jauh-jauh, ada tekanan dari bos, coba buat ini, yang kalau kita nggak lakukan berbahaya bagi kehidupan primer kita, dan belum ada pilihan-pilihan lain untuk bisa kita kerjakan, maka saat itu boleh melakukan sepanjang maslahatnya itu kecil, ya.
boleh dilakukan, tapi hati kita mengingkari, tidak suka dengan itu. Jelas ini? Nah, yang terakhir saya akan tutup dengan menyampaikan informasi. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, ada yang aneh dengan kita. Kita itu suka latah orangnya. Saya beri contoh begini. Tahu pakaian Sinterklas yang merah yang ada topi kayak burung itu? Kita ini aneh. Di gereja sendiri itu sudah tidak diakui. Di gereja sendiri itu di Vatikan sejak tahun 1969, Paus VI itu sudah menurunkan kalender. Tadinya ada hari itu disebut dengan Hari Santa Nicholas. Siapa itu Santa Nicholas? Itu adalah seorang pastor yang tinggal di Pulau Lycia. Pulau Lycia itu ada di Asia Kecil. Pastor ini adalah seorang yang sangat subhanallah, seorang yang memang walaupun agamanya lain ya, tapi orangnya baik, perhatian, suka ngasih hadiah ke anak-anak ya. Nah, kemudian muncul mitos-mitos dari Yunani. Di Yunani itu ada mitos tentang seorang penyihir pagan yang suka naik kereta hijab, kemudian memberikan hadiah. Dia membawa seorang budak warnanya hitam, setiap tanggal 5 Desember selalu memberikan hadiah. Dari situlah kemudian diciptakan tokoh fiktif, dimasukkan ke dalam doktrin gereja, diberi nama dengan Sinterklas. Sinterklas itu bukan dari doktrin gereja, bukan. Itu adalah tokoh fiktif dari cerita kisah Yunani, dimasukkan ke dalam doktrin gereja, disambungkan dengan kisah tadi yang Saint Nicholas tadi. Nah, setelah diketahui ternyata kisahnya itu kisah fiktif, tahun 1969 Paus VI mengeluarkan keputusan menghapuskan sistem ini dari kalender umat Kristen sedunia. Itu sudah nggak ada. Makanya tokoh-tokoh Kristen itu selalu menyesalkan kenapa kok perayaan Natal itu selalu diisi dengan menggunakan topi Sinterklas, pakaian Sinterklas, padahal itu sendiri bukan doktrin Kristen. Jelas ini? Kan orang Kristen itu sudah mengingkari, kok kita yang pakai? Aneh itu. Karena kita suka latah. Dan yang terakhir ini yang paling aneh. Kalau saya mengucapkan Bapak selamat ya atas hari lahirnya, kalau benar nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mohon maaf ini ada Pak Arianto misal lahirnya di 5 Desember, saya ucapkan selamat 1 Januari misalnya, bagaimana respon Pak? Selamat ya hari lahir Bapak. Oh bukan Pak, saya Desember lahir. Yang aneh itu, mohon maaf, kita juga aneh. Lahirnya Nabi Isa, Yesus itu kata orang Kristen sendiri lahirnya tanggal 6 Januari. Cuma saat Kekaisaran Romawi tahun 325 Masehi, dakwah Kristen misi akan disampaikan pada orang Persia. Persia itu punya hari sesembahan, punya dewa matahari. Dewa matahari disembah setiap hari Minggu. Dalam bahasa mereka kalau sudah siang mereka menyembah kepada sun. Harinya disebut day. Mereka menyebut dengan Sunday. Sunday itu hari matahari. Menyembah di sini. Dalam doktrin agama Kristen, gak apa-apa merubah hari, merubah nama Tuhan, yang penting berbeda agama. Di saat itulah kemudian dipindahkan hari kebaktiannya, pindah dari hari Sabtu ke hari Minggu gitu. Dan dipindahkan tanggal lahir ini terpaksa dari 6 Januari ke 25 Desember. Jadi ketika kita mengucapkan itu sudah salah alamat, sudah salah. Jadi karena itu tidak perlu kita capek-capek melakukan hal ini. Cukup dibiarkan saudara kita melakukan ibadah ini tenang dan tidak boleh mengganggu, tidak boleh merusak, dan kita berpegang teguh kepada agama kita. Bapak Ibu sudah 50 tahun beragama Islam bahkan lebih, dijaga baik-baik. Tiba-tiba cuma 5 detik mengucapkan selamat, meninggal saat itu. Mohon maaf, meninggal kepada musuh yang tidak akan terampuni sampai hari kiamat. Saya kira itu bahasan kita, dan alhamdulillah sudah cukup waktu kita. Ada waktu barangkali 5 menit sampai ke bohong. Kalau ada yang bertanya singkat saja, saya jawab dengan singkat. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, kalau tidak salah tadi orang yang datang ke gereja bagi umat Islam maka disebutkan kafir. Lalu kalau tidak salah pada perayaan Natal itu ada organisasi Islam yang menjaga umat Kristiani dalam rangka Natalan tersebut. Apakah ini sama juga dengan yang saya sebutkan? Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, dalam hukum fikih satu keadaan yang dibenarkan oleh hukum agama maka boleh hukumi. Contoh, aparat berwenang menjaga misalnya rumah ibadah. Dalam aparat berwenang itu ada yang seorang yang beragama Islam. Karena tugasnya sebagai aparat polisi misalnya, kemudian menjaga gereja supaya tenang, supaya aman dalam ibadah, itu nggak apa-apa, hukum boleh, sah-sah saja, menunaikan tugas, tapi dia tidak dalam rangka ibadah. Tapi kalau bukan yang berwenang, nggak ada tugasnya, nggak ada kepentingannya, cuma kemudian melempar isu ini supaya aman, nggak ada yang merusak kok. Coba lihat, ada nggak umat Islam yang iseng-iseng? Saya kadang-kadang aneh ini. Umat kita, umat Islam terbesar, setiap Idul Fitri tidak pernah repot-repot misalnya sewa polisi, nggak ada penjagaan dan sebagainya. Tapi kenapa setiap tahun kok selalu kalau ada misalnya, mohon maaf ya, ada kebaktian, apakah jenisnya itu ibadah umat yang lain sebagainya, selalu dimunculkan seakan-akan tidak aman. Apa masalahnya? Jadi di sini hukumnya bagi yang tidak punya kepentingan, tidak ada di situ kepentingannya, tidak ada motif dan sebagainya, kecuali hanya urusan dunia saja, maka Syekh Hansi memfatwakan hukumnya bermaksiat ya. Kalau yakin itu adalah satu kebenaran, apalagi sampai datang ke dalamnya, kami ingin membela, memastikan supaya lancar ibadahnya, itu cuma alasan ya. Kalau benar dia mengakui ada agama lain selain Islam, maka sudah kafir hukumnya. Kalau berpindah agama, maka murtad dia hukumnya. Jelas ya? Ada lagi? Silakan. Terakhir barangkali dan kita finish. Ada ibu. Oke, itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya pimpinan negara Bapak Presiden misalnya mengucapkan itu, apakah dia kalau mengucapkan itu dalam keadaan tekanan? Karena ini kan hubungannya mungkin politik. Terima kasih. Bagi seorang presiden dengan tugas jabatannya, dalam keadaan kalau tidak mengucapkan melahirkan gejolak dan sebagai situasi politik yang tidak menenteramkan, maka dengan kapasitasnya boleh sebagai darurat, walaupun hatinya mengingkari saat itu. Tapi kalau keadaan tidak dalam keadaan darurat biasa-biasa saja, bahkan sekedar mengutus menteri yang berwenang, di depan misalnya kan ada dirjen Dimas Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, sebenarnya tidak ada masalah. Kalau orang-orang yang tidak bergiliran, orang politiknya tidak terlalu bermanuver, dia tidak ada masalah. Giliran misalnya yang Kristen dikeluarkan ucapan dari Dimas yang Kristen, Hindu bagian Hindunya, Buddha bagian Buddhanya. Kalau diprediksi tidak ada gejolak yang berlebihan, biasa saja, maka tidak perlu mengucapkan itu. Tapi kalau tuntutan kemudian besar untuk itu, maka boleh-boleh saja. Yang tidak boleh adalah ikut berpartisipasi, memberikan sarana untuk mewujudkan suatu peribadatan yang melahirkan kemusyrikan. Contoh, ini akan dibangun satu patung besar, simbol agama tertentu, dan akan diresmikan oleh Bapak Presiden, bahkan sampai menaikkan keputusannya, memberikan anggarannya, kemudian sampai meresmikan dan mengucapkan bismillah lagi meresmikannya bisa, maka itu total salah, total salah. Terus ya, mohon maaf ini menggunakan kalimat Allah untuk yang dilarang itu dosa besar. Bisa. Ada orang mau merampok, ketika mau merampok bismillah dulu misalnya, itu salah total. Ada orang mau menipu, ketika mau menipu bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan lancar, oke? Nah, itu yang paling salah. Ada orang mau datang misalnya di bus, dicopet di bis. Ketika mau nyopet, nah supaya saya tidak ketahuan, auzubillahi minasyaitonirrajim, supaya saya tidak datang. Akan soalnya kok. Baik, saya kira cukup kita sampai di sini. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan pada kita semuanya. Dan selesai bahasan kita. Kalau ada yang ingin bertanya tentang referensi, saya bawakan bukunya, kitabnya. Kalau ada yang kopi nanti, silakan hubungi masjid. Berikan izinnya silakan. Karena buku ini lengkap sekali ya, lengkap. Ini ibu bapak, subhanallah, ini buku sangat penting dan tipis-tipis betul. Kita nggak ikut satu hari untuk baca, paling setengah jam selesai. Cuma digabungkan jadi satu, jadi tebal begini, tebal begini. Ini 19 kitab loh. 19 kitab, harganya sangat murah. Silakan kalau mau kopi, saya bebaskan ya, saya nggak punya apa-apa, silakan bebaskan. Dan subhanallah memang berbahasa tapi jangan khawatir, ada terjemahannya. Saya tunjukkan ada terjemahan. Nih ada terjemahannya di belakang, cuma sampai kata sambutan.
kesananya baca sendiri Pak jangan Ustadz, bagus. maaf sebelumnya ditutup, Pak Ustadz, saya mau nanya sedikit Pak Ustadz. Sekarang ini kan lagi zamannya ngetrend, tiap di RT itu diadakan malam tahun baru Ustadz ya. Ya biasanya kita tuh sebagai warga diminta kumpul malam tahun baru untuk apa? Kita kumpul-kumpul antara silaturahmi, makan atau apalah gitu. Tapi tidak ada minum-minum atau maksiat, tidak ada Ustadz. Jadi hanya silaturahmi kumpul kita makan gitu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan, hukum muamalah terkait dengan perilakunya. Karena itu nggak ada hubungan dengan ibadah. Nggak ada hubungan dengan ibadah. Itu hukum muamalah. Kalau dikaitkan dengan satu ritual tertentu, diyakini harus ada tradisi ya terkait dengan satu hal tertentu, itu masuk ranah ibadah, namanya bid'ah. Tapi kalau nggak ada hubungan dengan ibadah, sama aja kayak malam ahad, kayak pengajian kita sekarang dan sebagainya, ya. Kalau tidak ada hubungan sama sekali, maka masuk ranah muamalah. Hukum muamalah bergantung dengan perilaku. Kalau malam tahun baru diisi dengan berpesta orang, makan dengan israf, berlebihan dan sebagainya, menggunakan waktu yang tidak sesuai, maka satu minimal makruh hukumnya. Kalau bermaksiat haram hukumnya. Tapi kalau diisi dengan merenung, mendekat kepada Allah, bermuhasabah, mengisi diri dengan kebaikan, bisa menjadi sunnah hukumnya. Sunnah itu dalam artian sunnah yang mendekatkan diri dengan Allah, bukan sunnah untuk dibiasakan. Jelas sampai sini ya? Baik. Kalau Bapak misalnya ingin mengisi dengan muhasabah, silakan, boleh-boleh saja. Ingin bikin makanan bukan dalam kue-kue, silakan. Bapak mau bikin banyak, bagi-bagi tetangga, itu sangat senang luar biasa ya. Ditunggu. Oke. Saya kira itu mudah-mudahan memberikan manfaat yang kita. Bila ada benar ada jawaban atas salah dari saya mohon dimaafkan. Bapak Ibu sekalian, saya mohon berkenan kita saling berdoakan dan saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kekeliruan kata karena kita cukup jauh bertemunya, setahun lagi kita berjumpa dan mohon maaf kalau ada dalam waktu ini sesuatu yang kurang berkenan dari perilaku saya. Saya akan mendoakan Bapak Ibu, begitu juga Bapak Ibu sekalian. Saya akan berangkat ke Saudi hari Kamis nanti, akan kembali nanti tanggal 2 Januari di tahun depan 2015. Kita sering mendoakan. Saya akan doakan Bapak Ibu sekalian di sana. Bapak Ibu doakan ke kami supaya sehat siapapun yang mengajar di sana. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.